Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Adam dan juga Bang Indra. Yang pekan lalu kita sudah sempat membahas tentang permasalahan terkait dengan dugaan korupsi pada kasus penambahan kuota haji tahun 2024 yang mungkin bisa saja terkait dengan salah satu petinggi negara yang saat itu menjadi Menteri Agama. Nah, tapi kita ingat ya bahwa diskusi ini tidak terkait dengan bagaimana kita membentuk opini bahwa satu pihak bersalah, pihak lain tidak bersalah. Kita murni sebagai bapak-bapak kepo yang mencoba mencari tahu, mendalami bagaimana sesungguhnya konteks hukum mengenai kasus ini tanpa kita melihat kepada fakta hukum yang terjadi. Ya, karena kita memang nggak tahu ya. Karena kita memang nggak tahu. Ya. Kita nggak punya akses ke KPK, nggak punya akses ke Menteri Agama dan timnya, ataupun siapa yang mungkin diduga ada keterikatan. Nah, kita nggak mencari itu, jadi kita betul-betul murni bagaimana melihat dari sisi regulasi, ya, dan juga bagaimana kita menafsirkan sebagai seorang yang sedikit tahu hukum. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas tema itu, tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu terkait dengan masalah bagaimana kita mengkaitkan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Menteri Agama saat itu dengan SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024. Ya. Termasuk SK Menteri, ini tentunya sangat erat kaitannya dengan hukum administrasi negara. Nah, kita juga bisa nanti diskusi dengan Bang Indra ini terkait dengan undang-undang tersebut. Ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2024. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang apa, Indra? Pokok-pokok administrasi negara. Administrasi negara. Ya. Nah, ini mungkin seringkali luput dari diskusi yang sudah pernah ada di tempat-tempat lain. Lebih fokus bagaimana membahas tentang aspek pidana, aspek gratifikasi, aspek dugaan pemerasan, dan aspek-aspek yang lain. Kita coba fokus ngebahas tentang aspek hukum administrasi negara, kaitan dengan bagaimana Menteri Agama punya kewenangan untuk mengatur lebih lanjut atas adanya kuota tambahan dari Saudi. Gitu ya. Apakah undang-undang haji sudah cukup untuk mengatur itu, atau memang dianggap belum cukup sehingga SK Menteri Agama perlu mengatur lebih lanjut mengenai pembagian kuota tambahan? Ya, kalau kita lihat pasal 64 Undang-Undang Haji ya, itu kan udah dituliskan tuh khusus itu 8%, ya kan? Berarti sisanya 92%, gitu kan. Tapi terus ada juga yang punya penafsiran bahwa pasal 64 itu nggak dilihat nih untuk haji tambahan, karena di pasal 8 tulisannya cuma kuota ditetapkan oleh Menteri Agama, gitu kan. Terus pokoknya itulah hanya pasal 8 lah, gitu kan. Nah, ada dua penafsiran berarti kan. Ya, cuma yang namanya penafsiran kan harus tetap ada yang namanya penafsiran sistematis tuh. Ya kan. Nah, apakah saat ini untuk ini penafsiran sistematis itu dipakai atau tidak? Nah, itulah yang harus diputuskan. Oke. Nah, tadi kan sempat Bang Indra menyampaikan tentang diskresi ini. Ya kan? Diskresi sebagai sesuatu kebijakan yang harus diambil oleh pejabat yang berwenang. Ya. Kalau saya lihat di Undang-Undang 30 2014 itu ya. Pasal 22 dikatakan bahwa diskresi itu harus punya tujuan. Ada 4 nih tujuannya. Yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, mengisi kekosongan hukum. Dan ini mungkin nanti kaitan dengan tadi yang Bang Indra sampaikan terkait dengan SK itu dengan undang-undang. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, kita coba bahas mana dulu nih yang kira-kira mudah buat teman-teman semua publik menyerap dengan baik. Ya, simpelnya diskresi itu suatu kewenangan
yang apa ya, yang diberikan itu supaya negara itu nggak tetap jalan lancar tanpa ada masalah, intinya itu. Kalau misalnya peraturan tidak mengatur gitu kan, ada kekosongan hukum, ya pejabat harus harus ada aturannya nih. Ya udah dikeluarin sama dia, gitu kan. Jadi negaranya bisa jalan tanpa ada masalah, gitu kan. Intinya sih itu semua diskresi itu. Nah, saya jadi ingat nih dulu waktu pas lagi zaman kuliah tahun 97 98 ya. Contoh diskresi itu dulu nih dosen saya itu bilang kalau kayak polisi di perempatan lampu merah. Walaupun lampu merah, polisi melihat kalau semua berjalan seperti lampu yang menyala, maka bisa macet nih. Jadi polisi ngambil diskresi itu, walaupun merah suruh jalan tuh. Nah itu nggak seperti itu? Ya pertama ada catatan, zaman dulu kan kita mahasiswa ya, ya kan? Jadi nggak terlalu merhatiin undang-undang, apalagi undang-undang lalu lintas atau apa sih itu kan, ya kan? Nah tapi gini, setelah udah tua gini, pas sudah kita lihat senior lah ya? Iya, nggak lah, tua aja, senior sih enggak. Jadi pas kita lihat itu bisa jadi di undang-undang lalu lintas itu ada dikasih tuh polisi punya wewenang untuk mengatur sebagaimana di lapangan gitu kan. Artinya ada undang-undang yang mengatur itu. Iya, jadi polisi boleh. Iya. Itu satu ya. Kedua, kalau tidak ada itu dengan Undang-Undang 30 2014 kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa karena zaman dulu, zaman kita kuliah abad yang lalu itu undang-undang ini belum ada. Jadi hanya melihat kepada AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan doktrin. Ya, saat itu. Nah sekarang itu Undang-Undang 30 2014 itu ada tulisannya di situ bahwa diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi hanya benar-benar jadi dibatasin dia mengisi suatu ruang di mana hukum tidak mengatur gitu kan, atau hukum itu sendiri memberi pilihan, undang-undang sendiri memberi pilihan. Gitu. Nah kembali ke tadi tujuan diskresi ya. Nah kira-kira dari keempat tujuan yang diatur oleh undang-undang ini, hubungannya dengan SK Menak ini gimana? Kira-kira memenuhi syarat tujuan tadi nggak empat-empatnya? Coba tadi awalnya salah satunya. Pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau seandainya SK ini nggak muncul, yang membagi 50-50%, kira-kira haji kita ini lancar nggak tuh? Tahun 2024. Lancar aja sih, cuma mungkin kalau yang kita bahas kemarin itu ya, yang tempat-tempat penempatan zonasi tadi ya. Ya paling berarti ada yang mubazir kan, nggak bisa dipakai. Kalau diputuskan kita hanya menyerap sesuai dengan pasal 64 itu. Iya. Undang-undang haji. Hanya kesiapan ruang di zonasi 34 gitu ya. Jadi kita memutuskan kita nggak ngambil 20.000, kita ngambil sebagiannya saja. Itu lancar-lancar saja tentunya. Iya, lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah. Ya. Artinya SK ini kalau dikaitkan dengan kelancaran haji nggak pengaruh harusnya? Harusnya sih nggak ya. Ya maksudnya ya lancar-lancar aja sih. Oke. Kedua apa? Yang kedua, mengisi kekosongan hukum. Kalau ada SK ini, ada hukum yang terisi atau enggak tuh? Atau kalau ketika nggak ada jadi kosong? Nah kayak tadi lagi tuh. Ada pasal 64. Pasal 64 kan dia mengatur mengenai maksimumnya si plus kan. Haji khusus gitu kan, berarti ada 8%. Kan? Sementara ada yang menafsirkan hanya lihat pasal 8. Pasal 4 tidak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya yang bilang bahwa pasal 64 itu harus diperhatikan, maka hukumnya tidak kosong. Dengan demikian ini tidak terpenuhi nih. Tidak kosongnya itu artinya bahwa undang-undang sudah mengatur. Bahwa kuota itu diberikan maksimal untuk khusus 8%. Mau itu kuota aslinya atau mau kuota tambahan. Gitu harusnya begitu ya. Harus begitu ya. Harusnya begitu. Kecuali dia tidak melihat pasal 64, hanya lihat pasal 8 itu kan bilang kuota ditetapkan oleh menteri kan. Ya, kalau hanya lihat pasal itu maka ya kayaknya memang bebas. Gitu. Cuma kemarin kita balik lagi.
yang kita bahas terakhir bahwa kuota itu juga bukan menteri yang menetapkan. Saudi. Menteri hanya membuat ketetapan supaya itu menjadi hukum nasional. Oke. Jadi kalau ada pihak yang menganggap bahwa terjadi dong kosong hukum kalau misalkan SK ini nggak ada, loh apa yang kosong? Karena Undang-Undang Haji tidak mengatur kuota tambahan. Ya. Hanya mengatur kuota tok gitu. Ya. Sedangkan yang diatur oleh SK ini adalah kuota tambahan. Ya. Betul nggak penafsiran seperti itu? Nah itu dia. Kan tadi ada dua penafsiran tuh. Ya kan perlu saya tekankan penafsiran yang tadi dipakai adalah yang baku, yang diputuskan oleh hakim kalau memang masuk ke pengadilan ya. Kalau kita kan di sini spekulasi kan. Ya namanya penafsiran itu harus sistematis. Dia harus lihat tempat yang pasal-pasal sebelumnya, pasal lainnya. Pasal setelahnya. Ya, itu gimana gitu kan. Ya situasinya di lapangan kita nggak tahu ya. Maksudnya hakim mungkin memutuskan bisa jadi bahwa ini memang diskresi yang sah gitu kan. Melihat situasi di lapangan kayak gitu, tapi ya udah di luar skop kita. Ya. Artinya kalau SK ini mengatur kuota tambahan dan kita menganggap bahwa kuota tambahan itu sudah termasuk dalam pembahasan kuota di undang-undang, harusnya nggak ada kosong hukum kalau SK ini nggak ada. Gitu ya. Jadi tidak ada kosong hukum. Artinya poin tujuan kedua ini nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Kalau SK ini tidak ada, apakah tidak ada kepastian hukum? Nah, itu susah juga, kembali lagi tuh penafsiran tadi. Pasal 64 dilihat atau enggak? Kalau pasal kembali 64, ke situ lagi ya. Pasal 64 tidak dilihat, maka emang kosong. Tapi kalau misalnya dilihat, ya sudah, berarti 8%. Iya, maksimal. 8%. Ngapain diatur lagi yang lain? Melebihi jatah maksimal di undang-undang gitu ya. Nah, yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintahan. Apakah kalau SK ini tidak ada, akan terjadi stagnasi dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 itu? Iya, ini stagnasi itu ada dijelaskan oleh undang-undang nih, di Undang-Undang 30 2014 ya. Yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya bencana alam atau gejolak politik. Nah, ini bisa dilihat di penjelasan pasal 22 Undang-Undang 30 2014. Jadi penjelasan pasal 22 ayat 2 butir D-nya ya. Terkait dengan stagnasi tadi. Artinya kalau SK ini nggak terbit nih, harusnya nggak ada juga terjadi bencana alam nih. Ya, yang selevel itu nggak ada ya. Bencana, katakanlah bencana untuk haji kita jadi batal semua. Batal semua katakanlah begitu. Itu levelnya bencana alam sih, cuma kan enggak kan? Enggak ya. Terus juga gejolak politik. Enggak lah. Katanya DPR, pemerintah segala macam rusuh gitu partai-partai politik memperebutkan masa kuota ini. Enggak ada. Enggak juga lah ya. Ada. Artinya kalau kita merujuk kepada pasal 22 Undang-Undang 30 2014 ini ayat 2A, B, C, dan D, empat-empatnya harusnya mah nggak terpenuhi ya kalau seandainya SK ini tidak ada gitu. Iya, kira-kira begitulah ya. SK ini nggak perlu lah ada sebetulnya gitu ya. Nggak perlu amat dia ngatur 50%. 50%-nya. Kalau dia mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang, perlu ada. Perlu ada. Karena dia menegaskan kembali isi undang-undang. Jadi kalau intinya pendek katanya gini, kalau ini memang diskresi, maka diskresinya nggak perlu amat gitu loh. Gitu. Oke, berarti kalau gitu bisa dikatakan sebetulnya aparat penegak hukum nih, KPK, perlu dong mendalami SK ini dalam kaitan perspektif tata usaha negara. Karena gini, kenapa saya berkata demikian? Kalau SK ini dianggap sebagai SK yang apakah dapat dibatalkan ataukah batal demi hukum, itu akan memiliki dampak terhadap pemeriksaan di KPK. Ya mungkin ya, maksudnya memang ini kan administrasi gitu kan. Cuma mungkin kalau KPK mau mempelajari motif. Motif. Tapi kalau untuk akibat dan segala macamnya ini kan administrasi bukan KPK urusannya. Oke.
Ya, tadi kan saya sempat terpikir tuh, kalau ini katakanlah SK-nya itu tidak memenuhi pasal 22, apakah kemudian dapat dikatakan SK ini adalah SK yang sah, yang diterbitkan oleh Menteri Agama, gitu kan? Apakah Menteri Agama saat itu betul-betul berwenang untuk menerbitkan SK tersebut sehingga menjadi SK yang sah? Kalau tadi kita bahas ada 4 poin tujuan diskresi yang 4-4-nya itu mungkin nggak memenuhi, ya, maka bisa dong kita menganggap bahwa SK Menteri Agama tadi itu ya tidak sah gitu. Nah, ketika tidak sah, dampaknya apa nih? Apakah dapat dibatalkan atau batal dihukum? Oke. Diskresi itu juga ada syaratnya, udah ditentukan di Undang-Undang 30 2014 itu kan. Nah, ini syaratnya ini ada di pasal 24. Pasal 24 pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kembali lagi. Pasal 64 itu mengenai maksimumnya haji khusus itu 8%, itu dilihat atau tidak. Kalau misalnya dilihat, maka undang-undang bilang kan 8% 92%. Ya, dengan adanya ketentuan 50-50, maka bertentangan dengan pasal 64. Iya. Karena tadi kita berpikir bahwa pasal 64 itu ya kuota semuanya, tidak hanya kuota tambahan, tidak hanya kuota awal gitu ya. Semua kuota baik awal maupun tambahan tetap 92 versus 8% gitu ya. Artinya SK ini diterbitkan tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang. Gitu ya. Kalau pasal 64 dilihat ya. Nah, kemudian juga sesuai AUPB. Ya, itu nanti banyak harus dilihat satu lagi ya. Berdasarkan alasan-alasan objektif. Nah, ini mungkin masih bisa dengan yang dengan itu tadi, mungkin masih masuk lah. Betul. Ya, cuma apakah terus dia bertentangan. Jadi intinya tinggal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Itu poin paling krusial ya. Iya. Iya, soalnya ini kayaknya syaratnya ini kumulatif nih semuanya A plus B plus C plus D plus E plus F. Ada 6 syarat. Bukan atau ya. Kayaknya ini. Artinya 1 nggak terpenuhi. Berarti nggak terpenuhi semuanya dong. Iya. Bisa jadi dia alasannya bagus, niatnya baik objektif gitu. Lah ya. Iya. Bisa jadi, tapi kalau dia bertentangan dengan ketentuan peraturan undangan ya otomatis dapat dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat undang-undang ini. Gitu ya. Undang-undang 30 tahun 2012 ya. Let's say SK ini tidak sah. Tidak memenuhi tujuannya, suatu diskresi diambil, lalu juga tidak memenuhi syarat sebuah diskresi, sehingga dapat dikatakan bahwa SK ini tidak sah. Nah, dampaknya itu apa Bang Indra? Apakah memang dapat dibatalkan atau batal demi hukum nih? Ini yang mungkin pemirsa teman-teman 30 tahun nih, apa sih bedanya dapat dibatalkan dengan batal demi hukum gitu? Itu dalam konteks hukum pasti berbeda artinya. Jadi suatu keputusan tata usaha negara itu kan cuma ada 2 tuh. Kalau misalnya dia tidak benar ya, itu antara dia dapat dibatalkan atau tidak sah. Batal demi hukum. Iya. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi dapat dibatalkan atau tidak sah? Karena yang dapat dibatalkan itu sah. Sejak awal sah sampai dibatalkan. Apakah dia dicabut oleh si pejabatnya atau pejabat di atas yang mencabut atau pengadilan. Tapi sah dia dari awal sampai dicabut. Itu. Yang kedua tidak sah. Tidak sah artinya dari awalnya tidak memenuhi ketentuan. Artinya apa? Berarti dianggap tidak pernah terbit. Ini sama seperti batal demi hukum sebetulnya ya? Tidak seperti itu ya? Iya, batal demi hukum. Jadi dianggap tidak pernah terbit. Efeknya menurut Undang-Undang 30 2014 berarti keadaan dikembalikan seperti semula. Artinya adalah kuota itu tetap harusnya 8% buat khusus. Iya, jadi ini kembali lagi kalau kita melihat pasal 64 di ini ya. Tapi haji 2024 sudah terjadi. Kuota sudah telah dibagikan pada khusus sejumlah 10.000. Mengambil jatahnya
8.400 Ya, haknya 18.000 reguler. ya. Nah, ini sebagaimana nih? Jadi ada 18.400 orang yang harusnya bisa berangkat. Betul, Ya. 24. Ya. Dia nggak berangkat, sehingga dia jadi lebih ngantri lagi kan? Ya. Nah, itu seperti apa nih? Nah, ini dia. Tindakan korektif. Iya. Ini dia susahnya kan. Karena tahun 2024 nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang, Ya. nggak bisa pakai mesin waktu nih. Ya. Balik lagi ke tahun 2024. Paling sifatnya ya mengkoreksi dan ya mengkuratif kan ya? Iya, paling nggak ada pilihan ya. Maksudnya kita harus lihat detail teknisnya ini gimana, ya kan? Saya nggak tahu nih apa di tune kita apakah sudah sedemikian dalamnya gitu mengaturnya. kan? Iya, cuma kalau misalnya kita obrolan bapak-bapak kepo, makanya karena nggak bisa balik ke tahun 2024, konsekuensi logisnya adalah ya korektif. Oke, bentuknya seperti apa tuh? Nah itu kita nggak tahu tuh. Kalau di Indonesia ya, kalau di misalnya di Amerika di mana gitu kan, misalnya dan bukan tun sih, misalnya ada orang salah masuk penjara, terus ternyata diketahui berapa tahun kemudian dia tidak bersalah, itu dapat kompensasi uang. Tidak hanya rehabilitasi. Iya. Dapat uang juga. Dari negara. Iya. Oh asik juga ya. Iya. Cuma kan kita nggak tahu ya apa namanya. Jamaah yang tertunda itu dihitung berapa ribu orang dari urutannya dapat kompensasi dari pemerintah. Iya. Tapi itu di Amerika. Di Amerika. Iya. Oke. Kalau di kita belum ya. Saya ada ya? Gini, sependek pengetahuan saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar. Nggak tahu kalau udah ada. Oke, lanjut ya Bang ya. Ya. Ini kan tadi sebagai calon jamaah haji, tentu mereka berharap bisa berangkat. Ya. Tapi gara-gara SK ini mereka tertunda nih, yang reguler. Majulah yang khusus dengan cepat berangkat. Ya. Nah, mereka ini kan bisa saja merasa kok gue dirugikan, tapi pemerintah enak-enak aja nih. Gue mau minta keadilan. Ya. Mereka bisa dong gugat ke pengadilan. Atau seperti apa konteksnya terkait dengan masalah SK ini? Oke. Apakah SK ini dapat dianggap sebagai ketun yang tadi Bang ini sudah jelaskan, gitu ya, bahwa bisa dianggap sebagai ketun, sehingga dengan ketun ini pemerintah dianggap telah merugikan masyarakat jamaah haji reguler, sehingga mereka bisa mengajukan gugatan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, ya, dan meminta kompensasi. Mungkin nggak? Oke. Itu rada panjang tuh. Jadi nggak apa-apa panjang. Kita sabar ya untuk menanti. Jadi itu kan masalah apa ya? Ini kan berarti ada warga masyarakat terdampak dari suatu keputusan tata usaha negara kan. Nah pertama ini kita harus ini dulu nih. Ini keputusan tata usaha negara katun atau bukan? Oke. Ya kan? Artinya SK ini katun atau bukan? Iya. Okay. Kalau misalnya bukan katun ya berarti nggak bisa digugat. Berdasarkan Undang-Undang 586 dan perubahannya. Wait. Yeah. Nih kembali ke masa kuliah dulu. Oke. Gitu ya. Dulu kalau pas kuliah PTUN, itu selalu diulang-ulang tuh sama dosen bahwa ketun itu punya sifat. Yang pertama tertulis. Kedua konkret. Ketiga final. Yang keempat itu adalah individual. Yang kelima berdampak hukum. Nah. Apakah SK Menak ini memenuhi kelima ini? Kalau tertulis iya. Konkret iya. Final iya. Final tidak berlangsung terus-terusan ya, hanya untuk 2024. Ya. Individual nih. Masuk nggak? Banyak ya. Berdampak hukum oke. Nah, cuma yang keempat ini nih individual. Gimana Bang? Apakah ada perubahan nih secara doktrin terkait dengan ketun? Ya ternyata perubahannya nggak hanya doktrin, ada di peraturan perundang-undangan. Oh gitu? Iya. Oke. Ini di pasal 87 Undang-Undang 30 2014. Dengan berlakunya undang-undang ini saya ringkas saja ya. Katun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 586 itu yang Kang Adam pelajarin waktu kuliah di abad yang lalu itu. Ya. Abad pertengahan. Ya. Tentang petun ya, sebagaimana diubah dengan undang-undang sekian harus dimaknai sebagai A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Jadi tertulis iya, tindakan faktual iya juga. Nah, jadi yang nggak hanya tertulis ya. Terus keputusan badan dan atau pejabat tun di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya diperluas nih. Luas ya. Nggak hanya eksekutif.
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Oke. Ya, bersifat final dalam arti lebih luas. Terus keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum ya. Dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Oke, jadi nggak individual lagi dong? Nggak individual. Sifatnya umum. Warga masyarakat. Ya. Oke. Berarti kalau gitu SK Menak ini dapat dikategorikan sebagai katun dong? Kalau lihat ini sepertinya bisa ya. Oke. Pasal 87. Kan ini berpotensi atau mungkin dianggap merugikan untuk jamaah haji reguler yang tidak berangkat. Yang nggak berangkat tahun 2024. Punya kalau mereka minta keadilan? Ya berarti kalau mereka gugat itu kan dasarnya Undang-Undang 586 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tadi yang Bang Indra sampaikan, saya lihat di data ya, itu sudah 2 kali diubah. Oke. Yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Ya. Nah, setelah saya cek di 2 undang-undang perubahan ini, pasal 97 tadi yang Bang Indra sampaikan itu ternyata nggak diubah. Oke. Jadi masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Nah, silakan Bang, dilanjutin lagi Bang. Oke, berarti di pasal 97 itu intinya dia mengatur gitu kan, putusan isinya bisa apa sih? Itu kan bisa mencabut, bisa menyatakan tidak sah dan sebagainya. Plus ganti rugi. Oke, jadi masyarakat nih, calon jemaah haji yang gagal berangkat bisa mengajukan gugatan ke Petun dengan tuntutan membatalkan SK atau menyatakan tidak sah, lalu kemudian disertai ganti rugi. Nah, bentuk ganti ruginya apa? Sebentar, harus mundur dulu dikit. Oke. Yang menggugat itu kan ada batas waktunya. Oh iya. Iya kan? Betul. Tadi saya sempat ngebaca tuh, ada 90 hari ya. Ya, 90 hari. Semenjak keputusannya diterima gitu kan. Keputusan berarti SK katunnya diterima, SK-nya diterima. Masalahnya jamaah kan nggak nerima tuh. Oke. Berarti mereka kan pihak ketiga yang terdampak. Oke. Nah, kan berarti pihak ketiga ini mengetahuinya bisa kapan-kapan tuh. Bisa jadi kemarin. Bisa jadi kemarin. Pas muncul kasus ini. Iya, menurut ada surat edaran Mahkamah Agung itu tahun 90-an. Itu 90 harinya itu dihitung semenjak dia mengetahui. Oh, jadi bukan 90 hari sejak adanya ketun tadi, tapi 90 hari sejak diketahui oleh pihak ketiga tadi ada ketun itu. Iya, jadi MA membuat perkecualian. Oke, berarti nggak expire dong ya? Walaupun ini diterbitkan 2024, haji juga udah selesai tahun 2024, nggak expire untuk masyarakat yang belum tahu menggugat. Menteri Agama. Apa SK ini? Iya, dia harus tahu, harus bisa dibuktikan bahwa dia baru tahu, ya kan? Itu dengan apa tuh? Disumpah gitu? Ya, bisa jadi disumpah. Saya bersumpah baru tahu SK itu tanggal sekian. Ya mungkin nanti next time kita coba bahas lebih dalam lagi, tapi sambil mengundang katakanlah petugas di Kemenak ataupun narasumber yang mungkin kompeten untuk itu ya. Oke, jadi untuk bahasan kita pada hari ini mengenai SK Menteri Agama terkait kuota haji tambahan, yang kita lihat dari sudut pandang tata usaha negara, kita cukupkan saja. Dan kita akan lanjutkan dalam podcast berikutnya yang tentunya kita akan coba bahas dari perspektif yang lain yang mungkin jauh lebih menarik daripada aspek tunnya. Oke, kita jumpa kembali teman-teman. Tetap kepo, tetap juga mencari tahu untuk mendapat suatu kebenaran. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.